bertelur di mulut dua sur tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian makhluk yang kedua apa? Yaitu laba-laba, Bapak Ibu, membuat jaring laba-laba di mulut dua sur tersebut. Nah, itu juga kan? Apa itu? Oh, Allah SAW. Nah, ketika para pemuda kafir Quraisy sudah sampai di atas Jabal Sur tadi, Bapak Ibu, ya, sudah berada di depan gua tersebut, sehingga apa katanya? Apa kata pemuda orang kafir Quraisy tadi? Yaitu ketika melihat dua makhluk tadi, mustahil ada orang di dalam gua ini, kata mereka, kata pemuda kafir Quraisy ini. Kenapa? Karena kalaupun ada telur burung merpati ini akan pecah terinjak dan jaring laba-laba itu akan rusak. Itulah mereka berpikir, mustahil ada orang di sana, ya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya kita manusia ini hanya bisa berencana saja, Bapak Ibu. Sesungguhnya sebaik-baik pemberi rencana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuang. Ya. Nah, jadi kemudian setelah itu maka pemuda kafir Quraisy tadi melihat hal tersebut, maka mereka pergi meninggalkan Jabal Sur tersebut, ya, pergi meninggalkan Gua Sur, sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar di dalam selamat dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy. Seperti itu, ya. Sejarah singkat tentang perjalanan Rasulullah ketika beliau bersembunyi di Jabal Sur. Nah, ketika pada malam harinya, disitulah Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam. Ketika Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, meninggal ke kota Mekah ini, apa kangen rindu dengan kampung halamannya? Ya, seperti itu. Seandainya penduduk kota Mekah ini tidak ingin membunuhku, kata Rasulullah, saya tidak akan hijrah, saya tidak akan pergi meninggalkan kota Mekah. Tapi karena pada waktu itu keadaannya sangat berbahaya sekali, sehingga Rasulullah dipaksa untuk hijrah menuju ke kota suci Madinah. Nanti saja bapak-bapak ibu ini ketika pulang, ya, ke Indonesia, nanti pasti akan kangen lagi, rindu lagi, ingin balik ke kota suci Mekah ini, Bapak Ibu, ya. Hanya beberapa bulan sini, apalagi Rasulullah, beliau itu lahir besar sampai beliau menikah di sini, wajar beliau mencintai kampung halamannya, seperti itu, ya. Ya, itu adalah sejarah singkat dari perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah menuju ke kota suci Madinah Munawwarah. Tempat selanjutnya yaitu ke Padang Arafah, yang dimana Padang Arafah ini terdapat suatu bukit namanya Bukit Jabal Rahmah. Kita akan berkunjung ke Jabal. Kita melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan haji, tapi tetap saya akan terangkan, saya akan jelaskan lagi, ya, jelaskan ulang lagi, seperti itu, ya. Baik, jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Arafah, ya. Sekarang kita akan berziarah ke Arafah. Al-Haji Arafah. Haji itu berwukuf di Arafah. Jadi orang yang tidak wukuf di Arafah tidak dikatakan berhaji. Jadi haji itu rukunnya yaitu termasuk rukun wukuf di Arafah, ya, rukun haji. Ya, seperti itu. Dan di kawasan Arafah, Bapak Ibu, di sana sudah tersedia, ya, zaman sekarang ini sudah tersedia fasilitas seperti Bapak Ibu ketahui, ya, fasilitas tenda, ya, AC, ya, tinggal Bapak Ibu khusyuk ibadah saja, ya. Di kawasan Arafah ada pelang batas dari orang melaksanakan wukuf, ada pelang warna kuning, bunyinya yaitu tulisannya itu Arafah Separhir. Arafah berawal dari sana. Jadi pemerintah Arab Saudi ini juga sudah membuat batas-batas sehingga orang biar tidak keluar dari kawasan Arafah, seperti itu, ya, untuk berjaga-jaga. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu, kita sudah lihat juga kemarin suasana kawasan Arafah itu sekarang sudah menghijau. Rasulullah SAW, ya, bersabda, tanda-tanda akhir zaman yaitu menghijaunya kawasan Arafah. Ya, kita sekarang sudah melihat kawasan Arafah sudah hijau, Bapak Ibu, ditumbuhi oleh pohon-pohon. Ada yang mengetahui pohon apa namanya? Iya, benar.
Pohon Soekarno namanya Bapak Ibu yang berada di kawasan Alfa maupun di pinggir-pinggir jalan ini. Ini semua sama, ya. Ini namanya pohon Soekarno. Kenapa? Karena presiden kita dulu ketika melaksanakan haji, dia membawa bibit dari Indonesia. Ini dia pohon ini. Nah, beliau coba tanam di kawasan Eropa ini dan alhamdulillah dari izin Allah hidup Bapak Ibu. Ternyata pohon ini pohon anti panas, tahan panas. Iya, pohon tahan panas, sama seperti pohon kurma. Iya, yang tahan panas seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang kawasan Arab Saudi udah menghijau semuanya. Itu pegunungan-pegunungan ini tumbuh rumput menghijau. Kalau ada yang pernah melihat di media sosial pasti tahulah, ya. Di gunung-gunung di sekitar ini, Mekah ini menghijau dia, ditumbuhi oleh rumput-rumput, masya Allah. Ya, karena bekas hujan yang turun tadi. Nah, kalau udah turun, jadi di kawasan Eropa ini terdapat satu bukit yang bersejarah yaitu Bukit Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Artinya Jabal Rahmah itu Bukit Kasih Sayang. Kenapa? Karena disitulah Nabi Adam alaihissalam, ya, kakek kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah terpisah ratusan tahun, ya, bersama Hawa, nenek kita. Ya, kenapa mereka terpisah? Karena melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa pelarangannya? Apa pelanggarannya? Yaitu memakan buah huldi, ya, Masjidil Haram. Di sini lulusannya yaitu Imam Syekh Sudes, Imam Maher, Bandar Balela, semua imam-imam Masjidil Haram itu lulusannya di Universitas Ummul Qura. Jadi orang yang masuk di Universitas Ummul Qura ini orang-orang penting, iya, orang pilihan, ya, orang dia digaji setiap bulan. Ya, yang pertama dia digaji setiap bulan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian tempat tinggalnya ditanggung, makannya ditanggung. Dia tinggal duduk belajar, ya, itu saja. Ya, itu saja pekerjaannya, yaitu belajar dengan baik. Nah, yang selebihnya itu ditanggung semua, sampai mereka digaji, seperti itulah, ya. Semoga anak cucu kita bisa melihat, ya, tenda-tenda Mina. Jadi bukan diganti, cuman dibuka saja anunya, tendanya. Kalau rangka-rangkanya didiamkan. Iya, didiamkan rangka-rangkanya, cuman tendanya saja dibuka, ya. Terpalnya. Ya, terpalnya. Dicuci. Nanti kalau udah mendekati haji, kalau udah masuk tinggal 1 bulan haji, baru dipasang lagi, seperti itu. Kalau rangkanya didiamkan. Ya, ya, seperti itu. Jadi selama tidak ada kegiatan haji, ya udah dibiarkan seperti ini, seperti itu. Nah, ini temanku mana? Oh, ini dia. Konten. Kang Dedi. Saya di sini. Ya, lapor ya Kang Dedi, kita ziarah ke Arafah. Ya. Nuhun Kang Dedi. Kang Dedi, habis gitu ke Kang Dedi bilang gini, Bu. Enggak ada. Cuman iya, cuma tempat khutbah Jumat kemarin. Nanti saya jelaskan nanti di bis. Nanti semua saya jelaskan nanti di bis. Tadinya kan orang di sini parkir kan? Iya. Ya, tahun kemarin di sini kita parkir di sini banyak. Tapi kan ditutup ya. Ngurangi biar nggak macet. Kendaraan